Halo chess lovers, kali ini admin ingin mempersembahkan sebuah pertandingan fantastis dari pecatur berjuluk sang magician from Riga, yaitu Michael Tal. Michael Tal sebagai putih bersua dengan pecatur Amerika Serikat, Jack Miller. Pertandingan fantastis yang berlangsung di Chicago, Amerika Serikat tahun 1988 ini diawali dengan pembukaan Italia. Jack Miller kemudian memilih pertahanan dua kuda, yaitu kuda hitam F6. Tal menjawab pion D4. Pion hitam maju ke petak E6. Pion pukul pion. Kuda menyantap pion di petak E4. Pada titik ini, Michael Tal mulai bermain api. Tal mengorbankan luncur, yaitu dengan langkah luncur makan pion di F7, skak. Sang Maharaja Hitam menyantap luncur, dibalas oleh Michael Tal. Ratu ke D5, skak. Luncur menutup skak ke E6, ratu pukul kuda. Pertarungan berlanjut benteng F8. Michael Tal mengeluarkan kuda ke C3. Raja ngumpet ke E8. Kuda putih loncat ke G5. Hitam mengancam pion F luncur gerak ke C5. Michael Tal tidak peduli dan menggerakkan kuda pukul luncur. Luncur hitam menyantap pion di F2, skak. Dan sesudah Raja Putih mojok ke A1, hitam menggerakkan luncur makan benteng. Sang penyihir catur melanjutkan pertarungan. Kuda makan benteng. Dijawab dengan benteng makan kuda. Luncur putih keluar ke G5. Kuda hitam menyerang ratu. Ratu bergeser ke petak E2. Jack Miller kemudian mengorbankan kuda, yaitu dengan langkah kuda pukul pion di C2. Apabila sekarang Michael Tal tergiur menggerakkan ratu makan kuda, maka akan langsung berhadapan dengan manuver benteng ke F1, skakmat. Tentu saja kesalahan fatal seperti itu tak pernah terjadi, karena pada pertandingan aslinya setelah langkah kuda hitam makan pion di C2 ini, Michael menjawab dengan mengancam ratu hitam pion maju ke E6. Sang ratu hitam menghindar ke petak D6. Michael kemudian kembali mengancam ratu. Kali ini kuda loncat ke B5. Pada titik ini, ternyata Jack Miller melakukan sebuah trik. Jack Miller mengorbankan ratunya, yaitu dengan melangkahkan ratu ke petak E5. Jika pada posisi ini Michael Tal tertarik melangkahkan ratu pukul ratu, maka skakmat satu langkah, benteng F1. Namun sungguh naas bagi si hitam. Trik seperti itu tidak berfungsi pada seorang Michael Tal, karena pada pertandingan aslinya bukannya mengambil sang ratu hitam, pada posisi ini Michael Tal malah balik mengorbankan ratunya. Michael Tal pada posisi ini melangkahkan pion ke A4. Bagaimana jika pada posisi ini Jack Miller melangkahkan ratu pukul ratu? Maka akan langsung dibalas oleh Michael Tal kuda pukul pion di C7. Dan ini adalah skakmat. Karena alasan itu, pada pertandingan aslinya setelah langkah pion putih ke petak A4 ini, Jack Miller tidak mengambil ratu. Jack Miller memilih merespon dengan ratu gerak ke petak G3, bersiap-siap meletakkan benteng di F2. Michael Tal melanjutkan pertempuran. Benteng bergerak ke D1.
Langsung direspon oleh Jack Mailer, benteng F2, menyerang Ratu Putih, dan juga mengancam melakukan skakmat satu langkah di petak G2. Tapi ternyata pada posisi secara mengejutkan, Michael Tal kembali melakukan aksi pengorbanan ratu. Kali ini ia menggerakkan ratu makan benteng di F2. Jack Miller menjawab luncur makan ratu, direspon oleh Michael Tal benteng pukul pion. Ancaman skakmat satu langkah di petak D8. Jack Miller mencoba menyambung hidup dengan langkah skak. Ratu pukul pion A4. Luncur makan ratu. Dibalas dengan luncur makan luncur. Michael Tal melanjutkan pertempuran. Kuda makan pion C7 skak. Raja geser F8. Benteng F5. Kembali skak. Luncur hitam menutup skak ke F6, dibalas dengan benteng D5. Pion hitam maju ke A5. Michael Tal cuek saja. Benteng bermanuver ke D7. Jack Miller mereposisi kuda ke petak B4, direspon oleh Michael Tal benteng F7 skak. Sang Maharaja Hitam bergerak ke G8. Michael Tal pada posisi ini melakukan aksi pengorbanan benteng, yaitu dengan langkah benteng menyantap luncur. Apabila sekarang hitam menjawab dengan pion makan benteng, maka pion putih maju ke E7. Promosi pion putih di petak E8 tidak akan mungkin bisa dicegah. Pada pertandingan aslinya, di posisi ini Jack Miller tidak mengambil benteng. Jack Miller mencoba menyambung asa. Kuda gerak ke C6. Benteng putih berpindah ke F7. Jack Miller masih mencoba. Pion maju ke G6. Akan tetapi, setelah Michael Tal kembali mengorbankan benteng dengan langkah pion maju ke E7, pada posisi ini Jack Miller akhirnya menyerah. Jack Miller memutuskan menyerah karena ia menyadari di posisi ini ia sudah kalah. Sebagai contoh, jika sekarang Jack Miller melanjutkan dengan langkah kuda pukul pion, tentu benteng makan kuda. Atau, bagaimana jika pada posisi ini Jack Miller menjawab dengan langkah raja makan benteng? Akan langsung dibalas oleh Michael Tal. Pion promosi menjadi ratu di petak E8. Dan tentu saja di posisi seperti ini Michael Tal akan dengan sangat mudah memenangkan permainan.